Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita masuk pada materi kita ya. Ketua kelas catat siapa saja yang hadir ya. Oke, baik. Ya. Pada pertemuan keempat ini kita Izin membahas Pak, di SS terkait saja ya Pak. Di SS saja ya Pak. apa sih, Dik? Kehadirannya Pak, di SS saja ya Pak. Ya. Jadi di pertemuan keempat ini dalam materi perkuliahan kemahiran hukum kita membahas terkait apa saja yang menjadi subjek dan objek sengketa tun. Nah, tentu sebelum berbicara mengajukan sebuah gugatan, maka kita harus melihat dulu apa subjeknya dan apa objeknya. Karena syarat dalam penyelesaian perkara ya di petun itu harus diketahui dulu siapa yang menjadi subjeknya dan apa yang menjadi objeknya. Nah, jadi berbicara masalah subjek ya, mari kita lihat di pasal 1 angka 10 perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa tun terdiri dari dua. Ya, pertama subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat. Ya, di satu pihak dan badan atau pejabat tun di lain pihak. Ya, itu subjeknya adalah orang. Ya, prinsipalnya. Ya, misalnya orang ini seperti pegawai negeri sipil yang dipecat oleh bupati. Ya. Siapa yang menjadi badan hukum privatnya? Ya, badan hukum atau pejabatunnya seperti instansi pemerintahan, ya, swasta, ya, perusahaan. Nah, itu yang menjadi subjeknya. Ya, subjeknya itu terdiri dari penggugat. Ya, siapa penggugat ini? Penggugat ini adalah orang yang mengalami kerugian terhadap terbitnya surat keputusan yang dikeluarkan oleh salah satu pejabat tun. Ya. Kedua, tergugatnya. Siapa tergugatnya? Tergugatnya itu bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu. Tergugatnya itu bisa misalnya kepala desa, ya. Siapa tergugat duanya? Misalnya misalnya seseorang yang ya, seseorang yang ditempatkan dalam posisi tersebut. Ya. Nah, setelah itu masih dilihat pada objek sengketanya. Objek sengketa adalah putusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Objek sengketa ini bersifat secara tertulis, ya, bersifat secara tertulis, ya, yang mana dikeluarkan oleh pejabat di suatu instansi. Ya, mungkin dia dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut sudah melewati berbagai tahapan atau proses-proses sehingga terbitnya adalah surat keputusan tersebut. Terkait dengan subjek tun, ya, kalau lebih jelas dapat kita lihat pada penjelasan pasal 53 ayat 1 yang pada intinya menyebutkan seperti yang dikutip pada buku Riawan Chandra. Ya, itu bisa dibaca di halaman 78, yaitu pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum.
saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tun untuk menggugat keputusan tun. Ya, bukan seseorang yang mengeluarkan keputusan tersebut yang menggugat, tidak. Yang menggugat itu adalah seseorang yang mengalami kerugian. Ya, misalnya adalah orang atau prinsipalnya, ya, atau badan hukum perdata. Ya, misalnya badan hukum perdata ini seperti misalnya LSM. Ya, saya memberikan contoh ya. Ya, lembaga swadaya masyarakat, ya, atau yayasan. Yayasan itu bisa menggugat misalnya instansi pemerintah. Nah, itu bisa ya. Nah, kedua, badan atau pejabat tun dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tun untuk menggugat keputusan tun. Badan atau pejabat tun tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tun untuk menggugat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ketiga, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum, ya, keputusan tun segera dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat keputusan tersebut. Ya, artinya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya yang merasa dirugikan terhadap terbitnya keputusan tersebut, ya, maka dipersilakan, diperbolehkan, ya, untuk menggugat keputusan tersebut. Akan tetapi, ya, tidak serta-merta langsung mengajukan gugatan di pengadilan, harus melalui upaya-upaya apa? Sebelum mengajukan gugatan tersebut, ya, alangkah baiknya seseorang yang mengalami kerugian harus melakukan apa? Minggu lalu, sebelum mengajukan gugatan harus melakukan atau harus menempuh upaya. Nah, ini ya, harus melakukan upaya keberatan atau upaya administrasi. Karena upaya administrasi itu ada dua, yaitu upaya keberatannya. Ya, upaya keberatan itu di mana dilayangkan, ya, di mana diajukan kepada pejabat tun yang mengeluarkan putusan surat keputusan tersebut. Ya. Nah, sudah paham? Nah, sedangkan banding administrasinya, apabila tidak diindahkan oleh pejabat tun yang mengeluarkan tersebut, maka pihak yang bersangkutan, ya, yang mengalami kerugian terhadap kepentingannya, boleh melakukan upaya banding administrasi, ya, banding administratif satu tingkat di atas dari pejabat yang mengeluarkan tadi. Misalnya seperti camat, ya, bupati. Nah, sebagai jabatan tun yang memiliki kewenangan pemerintah sehingga dapat menjadi tergugat dalam sengketa tun dapat dikelompokkan. Nah, ini pengelompokannya, ada instansi resmi pemerintahan yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif. Ya, instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas pemerintahan. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.